juga memiliki sifat malu. Sehingga Allah itu disebut dengan Hayyiyun. Hayyiyun. Ha. Nanti seseorang yang mandi nanti di tempat terbuka. Kemudian beliau mengingatkan kita agar jangan sampai mandi di tempat terbuka. Dalam hadis yang diriwayat An-Nasa'i 404 dan Abu Dawud 4012. Hadis yang bersumber dari Ya'la, bahwa kata beliau Nabi melihat seorang lelaki yang mandi di tanah lapang seorang. Silakan dibaca. Berarti 12 Abu Dawud. Ya. Dari Ya'la, dia berkata, Rasulullah SAW pernah melihat seorang lelaki sedang mandi di tanah lapang tanpa mengenakan sarung. Suatu hari Rasulullah SAW Azza wa Jalla Halimun. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala Halimul, Maha Penyantun. Halim, Hayyiyun. Hayyiyun yaitu Maha Pemalu. Sitirun, dan Maha menutupi atau tertutup. Jadi ada berapa di situ? Ada 3 sifat ya. Halimun, Hayyun, Sitirun, Maha Penyantun, Maha Pemalu, dan Maha tertutup. Yuhibbul haya, cinta kepada rasa malu. Al-haya itu cinta kepada al-haya, rasa malu. Wasatra, dan menutupi. Fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Maka jika salah seorang di antara kalian mandi, hendaklah yakni apa? Memasang satir, atau kalau bahasa kita kan satir, yaitu penutup. Jadi sifat malu yang dinisbatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, Allah itu malu jika seorang hamba itu berdoa, tetapi selesai berdoa Allah tidak mengabulkannya selama tidak ada penghalang.
Dan doa ini disifati dengan mengangkat kedua tangan. Allah itu malu kepada hambanya yang minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ditandai kesungguhan itu dengan apa? Yamuddu yadaihi ilas sama. Menadahkan tangannya ke langit. Ketika tangan itu diturunkan dalam keadaan hampa, maka Allah malu jika tidak mengabulkan, mengijabah doa orang tersebut. Dalam riwayat hadis Ibnu Majah, juga ada di Abu Dawud. Abu Dawud 1488. Ya. Silakan. Dari Salman radhiyallahu an dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rabbmu tabaraka wa ta'ala adalah hidup dan pemurah. Dia malu terhadap hambanya yang mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, kemudian ditolaknya dengan tangan kosong. Ya. Inna Rabbakum tabaraka wa ta'ala, kata Nabi SAW, sesungguhnya Rabbmu yang maha tinggi itu hayyun. Hayyun yaitu maha pemalu. Karimun, maha mulia. Allah sandingkan sifat pemalunya dengan sifat mulia. Kemudian Nabi mengatakan yastahyi min ibadih. Allah itu malu kepada hambanya. Idza rafa'a yadayhi, jika hambanya itu mengangkat kedua tangannya ilai kepadanya, yaitu maksudnya berdoa. Berdoa dengan apa? Sungguh-sungguh. Thumma ayyaruddahuma, kemudian diturunkan kedua tangannya itu dalam kondisi sifron, dalam kondisi hampa, kosong. Allah malu. Berarti menandakan hadis ini juga bahwa adab etika berdoa itu yang paling utama adalah apa? Dengan mengangkat kedua tangan. Malu Allah jika seorang hamba itu berdoa mengangkat kedua tangannya, artinya berdoa dengan sungguh-sungguh, selama tidak ada penghalang yang menghalangi doa-doa mereka, lantas doa itu tidak dikabulkan. Allah malu. Ini sifat malu yang dinisbatkan kepada Al-Khaliq, yaitu pencipta. Ada kalanya sifat malu itu ditiadakan dari Allah juga. Ditiadakan dari Allah. Seperti ayat tadi yang dibaca dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-26 ya. Innallaha la yastahyi. Sesungguhnya Allah itu tidak malu. Kalau di sini kan maha pemalu semuanya kan. Tapi ada kalanya Allah itu ditiadakan darinya sifat malu. Tapi dalam hal ini malu dalam perkara-perkara yang hak. Innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu dalam urusan-urusan yang hak. Baik. Coba Al-Baqarah. Ya. 26. Innallaha la yastahyi Alhamdulillah. Yahdikumullah. Baca semua, Ustaz. Ya, boleh, silakan. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rabb mereka.
Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apa maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udah. Sesungguhnya Allah tidak malu, yaitu membuat perumpamaan berupa ba'udah, seekor nyamuk. Fama fauqaha, bahkan yang lebih kecil dari itu. Apa yang lebih kecil dari nyamuk, Bapak Ibu? Bisa semua. Tengu itu apa tengu? Bosan di nyamuk. Oh, telurnya nyamuk. Ya. Ono maneh. Ya bebek gede, doke bebek ya cili. Masa ono doke bebek luwih gede timbangane bebek. Ono maneh. Mungkin pada zaman Rasulullah itu yang dekat dengan kehidupan mereka, binatang yang kecil itu mungkin salah satunya adalah nyamuk. Dan nyamuk itu disifati bukan hanya sekedar hewan yang kecil, ya, tapi punya kebiasaan mengganggu. Maksudnya ngapain sih Allah nyiptakan makhluk kalau makhluk itu buat repot? Ya jawabannya sih, ono sing repot, ono sing resek ya. Bahkan sekarang ditemukan alat yang mendeteksi berbagai macam hewan-hewan yang lebih kecil dari itu. Contohnya apa tadi? Ada yang bilang apa? Kuman. Ada lagi? Virus. Ini sing garai wahing itu. Virus ya. Debu. Alergi bulian. Kecil, bahkan ada yang lebih kecil dari itu. Jadi Allah tidak malu membuat perumpamaan seperti itu. Orang beriman pasti dia yakin annahul haqqu mir rabbihim, itu sebuah kebenaran dari Rabb mereka. Tapi orang kafir mengatakan apa? Madza aradallahu bihadza mathala. Ngapain sih Allah buat nyamuk seperti ini? Ngapain sih? Makanya dari nyamuk itu yudillu bihi katsira, banyak orang disesatkan. Tapi sebaliknya wa yahdi bihi katsira, sebagian besar juga banyak diberi petunjuk. Baik. Kemudian di dalam ayat yang lain, yaitu surah Al-Ahzab ayat 53. Ini gara-gara sahabat ini diundang Nabi makan. Nah, setelah makan masih memperlama pembicaraan. Sehingga Nabi itu malu untuk ngusir bahasanya ya. Maksudnya sedang kuliah rek wis mari mangan ngono. Aja suwe-suwe. Ngenteni opo nih. Dan Nabi segan atau enggan menyuruh mereka pulang. Karena memang adab dalam walimah, kalau udah makan itu apa? Mulio. Pulang guys, diundang makan, mulio. Yo pamit tapi kan. Tapi kalau orang sekarang kan enggak, malah dibalik. Kon iku cek enak mari mangan. Mulai lu itu memang yang bener adabnya itu begitu. Kalau habis diundang makan itu pulang. Mbok iku ngenteni opo? Teko meneh opo e? Oh sing digawa mulih. Iku siji meneh iku. Kalau sudah selesai, ya sudah gitu. Kecuali kalau mau pulang, Pak, sebentar, Pak. Sebentar, ya kan? Apa? Nah, saya berkata durung. Nah, itu. Jadi ini ayat 53 Al-Ahzab ini salah satu etika dan adab yang Allah turunkan Al-Ahzab 33. Ya, perkara undangan walimah, ya, undangan makan. Ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulul buyutan nabi
illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sebentar. 3353. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak atau makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah. Dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Nah, ini adab etika ini, bukan hanya di tempat Nabi, bukan hanya di tempat Nabi. Dimanapun ya. Dia harus memenuhi adab etika ini. Jadi disebutkan di sini, fa idza ta'imtum, dan bila kamu selesai makan, fantashiru, maka pergilah, wala musta'nisina li hadits, dan jangan memperbanyak pembicaraan. Kalau tradisi di negeri kita ini kan disuwik-suwik no. Kopi ini kadang tak kopi tok, sing disedot iku apa? Iya, rokoknya gurung metu. Kan gak boleh. Karena kata ahli hisab itu mari mangan gak rokokan padha ambek wong. Ayo apa? Nah ini. Sehingga ketika itu terjadi, kana yu'dhin nabiyya fastahyi. Apa kata Allah? Lanjut. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Iya. Sesungguhnya yang demikian itu yu'dhin nabi, akan mengganggu Nabi. Sehingga Nabi apa? Yastahyi minkum. Malu kepada kalian untuk menyuruh kalian keluar dari rumah. Tapi orang sekarang juga ada trik ya. Ada metode untuk ngusir. Ya, biasanya mari ayo sholli ala Muhammad. Itu metode ngusirnya. Ya. Ya, sholawatnya kadang bukan sholawat untuk beribadah kadang-kadang ya. Jadi cara metode ngusir. Kalau sudah disolawati pasti mulai kabeh ya. Berarti wis entek kalau BCE berarti. Nah, kemudian Allah katakan wallahu la yastahyi minal haq. Dan bahwa Allah itu tidak malu menerangkan yang hak, yang benar. Jadi menerangkan hukum ini, adab etika ini. Yang mungkin sebelumnya enggak ada. Maka Allah turunkan. Padahal ini perkara apa? Itu kan perkara yakni yang merusak ya, perasaan seseorang. Sehingga merasa enggak enak, merasa pekewu ya. Nah, dalam Islam ini hal-hal yang hak itu harus tetap diterangkan. Harus tetap ditegakkan kebenaran itu. Dan Allah tidak malu menerangkan perkara yang mungkin yang dianggap ini kecil gitu. Perkara remeh, bukan perkara hukum yang yang sampai membawa pada konsekuensi had misalnya, sampai dipotong tangan, sampai dicambuk misalnya. Tidak sampai membawa hukuman seperti itu. Ditakzir misalnya, enggak. Tapi ini hanya sekedar melukai perasaan yang berkaitan dengan perasaan. Tapi karena ini kebenaran, Allah enggak malu gitu. Berbicara tentang perkara yang mungkin dianggap manusia tidak penting. Tapi hakikatnya ini penting. Karena dalam Islam itu apapun, apakah itu syariat, apakah itu muamalah, bahkan adab-adab etika, kalau memang itu harus diketahui untuk kemaslahatan umat manusia, maka itu adalah al-haq, yaitu kebenaran. Baik. Jadi pada Allah dinisbatkan sifat malu, juga dari Allah ditiadakan sifat malu.
Sekarang yang ada pada makhluk. Nah, di dalam hadis yang sepadan dengan kata-kata innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah itu tidak malu minal haq, menerangkan yang hak. Yaitu berkaitan dengan perkara yang lebih penting lagi. Yang apabila perkara ini tidak diperhatikan akan terjadi kerusakan dalam kehidupan. Ada 3 perkara kan? Yang apabila manusia tidak mau memperhatikan perkara ini, bisa jadi akan terjadi banyak kerusakan. Baik. Dalam hadis Ibnu Majah 1544 dari Khuzaimah bin Thabit. Ya, silakan. Dari Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak malu mengenai yang hak atau kebenaran. Beliau mengucapkannya 3 kali. Janganlah kalian mendatangi atau menyetubuhi para wanita melalui dubur mereka. Terus? Sudah. Cuman itu toh? Iya. Oh, 1. Ya. Oh, ini Pak. Nabi SAW mengawali dengan kalimat innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu dalam menerangkan yang hak. Mungkin perkara ini kita anggap apa? Kita anggap tabu ya. Karena berbau apa? Porno. Atau bahkan bukan hanya porno ini. Yakni penyimpangan ini. Termasuk penyimpangan perilaku. Karena ada penyimpangan-penyimpangan dalam perkara-perkara seksual. Salah satunya ya seperti ini. Yaitu yang terkenal dengan istilah apa dalam Islam? LGBT. Liwat. Kenapa liwat? Karena apa? Ini perilaku kaum Lut. Kaumnya disebut Lut, kaum Lut. Namanya liwat, diplesetkan liwat buri. Nabi SAW mengatakan Allah nggak malu menerangkan perkara ini, walaupun dianggap orang bilang jorok gitu loh, tapi ini hak. Nabi mengucapkan hal itu 3 kali. Beliau katakan la ta'tun nisaa, jangan kalian mendatangi istri-istrimu fi adbariha, yaitu melalui duburnya. Sekalipun ini istrinya yang sah. Istrinya yang sah. Karena ini merupakan penyimpangan ini, kalau ada orang seperti ini. Apalagi bukan istri. Double hukumnya. Bukan istri orang lain. Berarti zina plus dosanya ini. Apalagi bukan wanita. Nah, tambah nemen. Istilahnya apa tadi? LGBT. Ya ini. Dan ini penyimpangan yang azabnya luar biasa. Yang Allah hancurkan kaum Lut itu dengan siksa yang pedih. Negerinya diangkat, dibalik ke bawah. Kemudian dihujani dengan batu dari langit. Yang batu itu musawwamatan inda rabbihim. Yaitu apa? Sudah dikasih tanda. Sudah ada namanya itu batu. Jadi nggak kena orang lain. Pasti kena dia. Ibarat kalau senjata modern apa? Peluru kendali. Tapi peluru kendalinya Allah batuk. Itu akan mengenai orangnya secara spesifik. Baik. Jadi Allah tidak malu dalam menerangkan perkara-perkara demi kemaslahatan umat manusia. Nah, sekarang berikutnya ada hadis yang lain, An-Nasa'i 196. Termasuk dalam perkara ini yakni
apabila seseorang itu bertanya tentang perkara yang hak, gak usah malu-malu. Karena Allah sendiri tidak malu menerangkan yang hak. Maka kita pun demikian. Kalau bertanya tentang sesuatu dan itu perkara yang hak, gak usah malu. Baik. Dari Aisyah. An-Nasai 196. Enggak sama, Ustaz. Enggak sama. Baik, dari Aisyah bahwa Ummu Sulaim berbincang-bincang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku sedang duduk. Kemudian Ummu Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah, Allah tidak malu sedikit pun dari kebenaran." Diawali dengan itu. Kata Ummu Sulaim, "Innallaha la yastahi minal haq." Dia mengambil potongan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 53. Sebelum bertanya kepada Rasul, Ummu Sulaim mengatakan, "Innallaha la yastahi minal haq." Sesungguhnya Allah itu tidak malu dalam urusan yang hak. Kemudian bertanya kepada Nabi, "Ara'aital mar'ata tara fi naumi ma yara ar-rajul? Afataqtasilu min dhalik?" Ummu Sulaim bertanya, "Apakah pendapat engkau wahai Rasul jika perempuan bermimpi seperti mimpinya seorang laki-laki? Afataqtasilu min dhalik?" Apakah dia harus mandi ketika dia ihtilam? Mimpi basah, ihtilam. Sebagaimana yang terjadi pada laki-laki. Faqala laha, Nabi kemudian mengatakan, "Na'am, iya." Kemudian Aisyah lantas berkata, aku berkata kepada Ummu Sulaim, apakah perempuan bermimpi demikian? Lalu Rasulullah SAW menengok kepadaku dan berkata, "Beruntunglah kamu. Taribat yaminuk, beruntunglah kamu. Famin aina yakunu syabah. Famin aina yakunus syabah." Lalu dari manakah kemiripan itu? Artinya seseorang itu mirip bapaknya, mirip ibunya. Terbentuk bagian tubuhnya, termasuk wajahnya itu percampuran dari spermatozoa dan ovum. Yang kedua-duanya ini dalam bahasa Islam disebut dengan apa? Maniyun. Ya kan? Aku nek tak diomongno biasa kan. Ya. Kadang-kadang kita ini merasa apa? Mendengar itu jijik. Ya. Padahal itu bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Apa? Maniyun. Ya. Yo mani gitu aja kan. Tapi kita lebih cenderung memakai bahasa-bahasa modern sekarang. Haid. Ya. Haid itu bahasa Quran, juga bahasa sunnah. Tapi kita enggak, kadang-kadang pakai istilah-istilah modern. Mestinya kan jenengan lagi head ya. Nah, kan gitu kan. Tapi kadang merasa enggak enak bilang head. Lebih senang bilang apa? M. Ya kan? Padahal M itu enggak jelas. M itu bisa mencret kan bisa. Ya. Karena gitu kan. Jenengan kok boten salat. Kulo lagi M. M itu bisa apa? Males. Ya kan? Itu apa namanya? Buat alibi sebetulnya itu. Sebetulnya enggak M itu, males. Bisa jadi gitu loh. Maka yang benar, yang jelas, yang tegas apa? Haid. Yang jelas itu. Tapi orang malu mengucapkan haid. Malu mengucapkan mani. Itu semua bahasa Quran Sunnah. Dalam riwayat yang lain, Nabi ketika ditanya, apakah dia harus mandi? Iya, harus mandi. Jika dia melihat air. Jika dia melihat air. Air apa di situ? Maniyun, air mani. Nah, ini perkara hak seperti ini. Artinya, Allah tidak malu dalam urusan kebenaran agar manusia ini mendapatkan, yakni petunjuk yang lurus, yang hak, agar hidupnya selamat. Baik, sekarang
keberadaan sifat malu pada diri makhluk. Pertama, ada makhluk yang bernama malaikat. Malaikat ini punya malu ya. Gimana kira-kira contoh malunya malaikat? Malaikat itu malu apabila melihat orang telanjang. Malu. Malaikat itu apabila melihat orang telanjang dia pergi. Meninggalkan orang tersebut. Makanya malaikat itu akan pergi pada 2 saat. Pertama, saat dia masuk kamar mandi. Yang kedua, saat dia melakukan jima, pergi. Malu malaikat itu melihat seperti itu. Lu nek menungso enggak malah digoleki gambare. Hah? Iya, malah digoleki film ya kan? Bener enggak itu? Salah. Bukan sampean, Pak. Ini maksudnya umumnya orang gitu loh. Ya, kalau di sini nggak ada di sini. Ya, ngaku. Kalaupun iya mungkin. Gak ngaku. Ya, manusia itu malah nyari-nyari gambar orang telanjang gitu. Malaikat itu kalau ada gambar telanjang atau melihat orang telanjang dia pergi. Malu. Malaikat Jibril ketika bertamu ke rumah Rasulullah pada waktu malam hari, Malaikat Jibril nggak masuk rumah. Gara-gara apa? Karena ada Aisyah tidur sedang membuka pakaian luarnya. Malu malaikat itu. Padahal malaikat itu tidak tertarik kepada wanita. Nggak tertarik pada, tapi ada rasa malu. Malaikat tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak punya nafsu. Tapi ketika melihat seorang wanita telanjang, dia pergi. Maksudnya terbuka auratnya. Baca Muslim 922 KBC. Ziarah kubur. Iya. Silakan. Dari Muhammad bin Qais bin Makhroma bin Muttalib radhiyallahu an, bahwa pada suatu hari dia berkata, "Sukakah kamu kuceritakan padamu suatu peristiwa mengenai diriku dan ibuku, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kami sangka ibu yang melahirkannya." Katanya Aisyah radhiyallahu an berkata, "Sukakah kamu kuceritakan kepadamu suatu peristiwa mengenai aku dengan Rasulullah SAW?" Jawab kami, "Tentu, sudah tentu kami suka, ya Ummul Mukminin." Katanya, pada suatu malam, ketika giliran Rasulullah SAW di rumahku, setelah beliau menanggalkan pakaiannya dan meletakkan trompanya dekat kaki dan membentangkan pinggir jubahnya di atas kasur, lalu beliau berbaring. Setelah beberapa lama kemudian, dan barangkali beliau menyangka aku sudah tidur, lalu beliau ambil baju dan terompahnya, dibukanya pintu perlahan-lahan, kemudian ditutupnya kembali perlahan-lahan. Menyaksikan beliau seperti itu, kukenakan pula bajuku, dan kututup kepalaku dengan kain, kemudian kuikuti beliau di belakang, hingga sampai ke Baqi. Ya, ini Aisyah nguntit Rasulullah keluar dari kamarnya, keluar dari rumahnya. Sampai kemana? Ternyata sampai ke makam Baqi. Ini menandakan bahwa Aisyah ini sedang diliputi oleh rasa apa? Cemburu. Khawatir kalau Rasulullah itu pergi ke istrinya yang lain. Kan rumahnya berdekatan kan? Iya. Makanya dikuntit. Ternyata bukan di rumah istri yang lain, pergi kemana? Ke kuburan, yaitu makam Baqi al-Gharqad. Sampai di sana apa yang beliau lakukan? Sampai di sana beliau berdiri agak lama,
Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya 3 kali. Nah, ini cara ziarah kubur. Karena ternyata Rasulullah diajak malaikat Jibril berziarah kubur. Beliau berdiri agak lama, mengangkat kedua tangan sebanyak berapa kali? 3 kali. Berarti adab etika ziarah kubur cukup berdoa dengan berdiri. Dan mengangkat apa? Kedua tangan. Menghadap ke arah kiblat. Nah, kiblat kalau di Madinah itu arahnya mana? Ke selatan. Ya. Dan kalau kita lihat yang namanya kuburan ini arahnya mana? Barat, timur. Kenapa? Karena kiblatnya ke selatan. Sehingga kepalanya di mana? Di barat, kakinya di mana? Timur. Ojo keliru. Duh, kuburan angke ini kok kuburan Cina, rek. Ya. Orang kalau nggak paham dipikir kuburan Cina, barat timur. Kenapa? Karena kiblatnya di arah selatan. Kalau di sini kan enggak, kiblatnya ke arah barat. Makanya kepala di utara, kaki di selatan. Jangan bingung di sana. Nah, 3 ini adabnya. Menghadap kiblat, berdiri, mengangkat kedua tangan. Ini cara beliau berziarah kubur dan diajarkan kepada kita. Bukan duduk-duduk. Mengenai gara-gara longgo-longgo itu akhirnya apa? Dikerami. Gara-gara itu kaki ikuti tuntunan. Soalnya kan longgo. Enak ingin lagi dikerami cek isok ngelempo silo sing tenang. Karena awan panas digawe payon. Iya kan? Ya siku sing garai. Kalau orang sudah menyimpang dari sunnah, nanti ada aja setan itu sedikit-sedikit menggiring manusia melakukan penyimpangan. Lanjut. Sesudah itu beliau berbalik pulang. Aku pun balik pula mendahului beliau. Kalau beliau berjalan cepat, aku pun berjalan cepat-cepat. Bila beliau berlari-lari kecil, aku pun demikian pula. Ketika beliau sampai, aku pun sampai lebih dahulu daripada beliau. Masuk rumah dan langsung tidur. Setelah itu kenapa langsung tidur? Wedi konangan. Ya. Setelah itu beliau masuk dan bertanya, "Kenapa engkau, hai Aisyah? Kudengar napasmu kembang kempis." Lapo kon syah. Ya kan? Kok menggos? Jangan ngomong menggos. Terus, jawabku, "Tidak kenapa-kenapa ya Rasulullah." Kata beliau, "Ceritakanlah kepadaku, ataukah Allah yang akan menceritakan kepadaku?" Berarti ini menandakan Rasulullah sakti atau enggak? Enggak sakti, karo. Ya kan? Enggak roh Rasulullah. Nek Rasul sakti kon maring ngentutno aku ya. Enggak, Rasulullah enggak. Lah pokoknya iku menggos-menggos. Sampai Nabi mengatakan, "Ceritakanlah." Kalau tidak Allah menceritakan kepadaku. Itu kalau Rasul. Nek sampean dedes bojomu, ceritano, Dek. Nek gak ngono kalau gak takei blonjo. Itu kalau kita kan itu ancamannya. Takei blonjo. Kalau ancamannya ini apa? Kon gak cerita, kon Allah sing ya, terus jawabku, "Ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku." Lalu kuceritakan kepada beliau apa yang telah terjadi. Ya. Kata beliau, "Kalau begitu, engkaulah kiranya bayangan hitam yang kulihat di hadapanku tadi." Nah, ya, nek ngono, sak kelebatan ireng iku paling awakmu iku mau. Ini menandakan Rasul enggak sakti. Nek sakti kan mesti diceluk. Aisyah, lapo kon? Kan gitu kan. Ayo mulai. Kan enggak gitu. Ya, oh, kalau begitu tadi itu mungkin bayangan hitam ya yang ada di itu. Kulihat tadi itu. Kemudian, "Benar ya Rasulullah." Jawabku, "Benar ya Rasulullah." Lalu beliau menolakkan dadaku sehingga terasa sakit bagiku. iya, jadi dadar Aisyah ditekan sama Rasulullah. Sampai terasa sakit. Rasulullah itu tidak pernah memukul istrinya. Tidak pernah memukul istri. Tapi dalam perkara ini, Rasulullah pernah menekan dada Aisyah sampai terasa sakit. Gara-gara apa? Gara-gara Aisyah curiga kepada Rasul. Dipikir Rasul berbuat zalim.
Yaitu apa? Pergi ke istrinya yang lain. Itu kan kecurigaan. Ya, lanjut. Kemudian beliau berkata, apakah engkau masih curiga Allah dan Rasulnya akan berbuat curang terhadapmu? Jawabku, setiap apa yang dirahasiakan manusia, pasti Allah mengetahuinya juga. Kemudian Rasulullah menceritakan kenapa beliau sampai keluar. Katanya, tadi Jibril datang, tetapi karena dia melihat ada engkau, dia memanggilku perlahan-lahan, sehingga tidak terdengar olehmu. Aku menjawab panggilannya tanpa terdengar pula olehmu. Dia tidak masuk ke rumah karena engkau telah menanggalkan pakaianmu. Nah, ini dia. Dia tidak masuk ke rumah karena engkau telah menanggalkan pakaian. Lu malaikat itu loh. Seandainya masuk melihat begitu, tertarik enggak? Enggak tertarik. Enggak ngamper. Enggak ngefek gitu loh. Ini tidak lain akhlak para malaikat. Malu kalau melihat orang telanjang. Artinya terbuka aurat. Ya. Makanya hati-hati dalam 2 waktu ini ketika malaikat tidak bersama kita. Nabi selalu mengajarkan apa? Doa. Karena kalau malaikat pergi yang datang siapa? Syaitan. Makanya masuk kamar mandi ada doanya. Karena di kamar mandi tempatnya apa? Syaitan. Makanya ketika jima ada doa enggak? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ketika tidak ada, maka kita dianjurkan untuk membentengi diri dari apa? Dari syaitan. Baik. Dalam hadis riwayat yang lain dari Abu Qatadah, dia berkata, tatkala kami berada di sisi Imran bin Husain dalam satu kelompok dan bersama kami Bushair bin Ka'ab. Lalu pada satu hari Imran membacakan hadis kepada kami. Dia mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rasa malu seluruhnya itu adalah baik. Kemudian Bushair bin Ka'ab berkata, sesungguhnya kami pernah menemukan di satu kitab dalam Mutiara Hikmah bahwa rasa malu itu memunculkan rasa ketentraman serta kewibawaan di hadapan Allah dan terkadang menandakan kelemahan. Tiba-tiba Imran bin Husain marah sehingga kedua matanya terlihat merah dan berkata, tidakkah kau ketahui bahwa aku beritahukan kepadamu ini adalah dari Rasulullah, lalu kamu menentangnya? Abu Qatadah mengatakan, maka Imran mengulangi hadis tersebut dan Abu Qatadah mengatakan Bushair juga mengulanginya. Lalu Imran marah dan kami lalu mengatakan sesungguhnya ia adalah Abu Nujaid di antara kami. Sesungguhnya dia tidak apa-apa. Artinya ketika diterangkan bahwa rasa malu itu semuanya akan mendatangkan apa? Kebaikan. Sudah, jangan dibantah. Maka Bushair bin Ka'ab membantah bahwa dia menyebut kitab-kitab yang tidak jelas yang pernah dia baca di antara kitab hikmah katanya. Rasa malu itu katanya apa? Memunculkan ketentraman dan juga menandakan kelemahan. Ini kalimat kelemahan ini yang tidak disetujui oleh Imran bin Husain, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dalam hadis Muslim, malu itu bagi makhluk, terutama manusia, adalah bagian daripada iman. Baca Muslim KBC nomor 30. Nomor 30. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Iman mempunyai lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang utama mengucapkan La ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan bahaya dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Iya.
bahwasanya iman itu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'ba. Iman itu ada 70 atau 60 cabang bahkan lebih. Wa a'laha, dan yang tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Kemudian setelah cabang tertinggi dan cabang paling rendah, salah satu di antara cabangnya yang merupakan amalan hati, yakni apa? Al-haya suhbatul minal iman. Dan malu adalah salah satu cabang iman. Kalau la ilaha illallah itu aspek iman, aspek apa? Lisan, lidah, itu ucapan. Imatatul adza anit thariq aspek apa? Aspek amal, yaitu apa? Behavior. Ada ucapan, ada perbuatan. Adapun malu aspek apa? Aspek iman yang berkaitan dengan hati. Karena malu itu adalah yakni sifat yang bersumber dari keimanan dalam hati. Kemudian di dalam hadis bahwa sifat malu ini mengantarkan seseorang ke dalam surga. Hadis Tirmizi nomor 2009. Abu Hurairah. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? malu itu sebagian dari iman. Iya. Al-haya'u minal iman. Terus. Dan iman itu tempatnya di surga. Wal imanu fil jannah. Dan iman itu tempatnya di mana? Di surga. Sebaliknya, Sedangkan perkataan kotor itu sebagian dari kerasnya hati. wal jafa'u minal badha'i. Sedangkan perkataan kotor itu sebagian dari kerasnya hati. Orang kalau hatinya keras itu dilihat dari ucapannya. Di antara ucapan kotor itu apa? Meso, so, mangkel, so, itu tanda, salah satu tanda hati yang keras. Al-badha, ya. Perkataan kotor itu bagian daripada kerasnya hati. Wal bada'u finnari. Apa katanya? Dan kerasnya hati itu tempatnya di neraka. Iya, dan kerasnya hati itu nanti tempatnya di neraka. Baik. Pertama, sifat malu itu harus ditujukan kepada manusia. Dan ini paling terakhir. Karena manusia itu terlihat tampak. Karena umumnya orang malu itu kalau dilihat siapa? Halo? Dilihat manusia. Pernah nggak ada rasa malu kita ketika dilihat oleh malaikat? Halo? Atau makhluk yang lain? Malukah kita ketika kita dilihat jin? Kadang-kadang nggak ada rasa malu seperti ini. Padahal kita harus malu kepada semua makhluk sebetulnya. Artinya jangan berbuat maksiat. Walaupun manusia tidak melihat, tapi makhluk lain bisa melihat nggak? Jin bisa melihat nggak? Bisa. Di suatu saat kita ngomong X. Di lain saat kita ngomong Y. Bisa jadi manusia nggak tahu, tapi bisa jadi jin itu melihat. Oh, pancen yuk kan duwe isi. Demikian pula malaikat bisa jadi melihat. Apalagi malaikat yang selalu mendampingi kita, Raqibun Atid. Nah, kalau sifat malu itu
ditujukan kepada makhluk gaib yang tidak tampak. Artinya kita menjaga, mengontrol diri. Sekalipun manusia tidak melihat atau kita tidak terlihat oleh manusia, itu tingkat malu lebih tinggi. Malu kepada yang gaib. Baik dari kalangan jin maupun malaikat. Sementara mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Nah, malu yang paling basic, paling dasar, yang mau tidak mau harus tetap ada, yaitu malu kepada manusia. Jangan sampai nggak ada itu. Banyak orang berbuat maksiat ketika nggak ada orang. Begitu konangan, malu, isin. Wirang. Ketangkep basah sama Satpol PP. Ketika ada penggerbekan di taman Koru sama prestasi. Cek nih pandaan nanggone burine gubernuran. Ya Allah. Ya kan? Nah, itu kan tempatnya di situ misalnya penggerbekan. Ketika gak ada penangkepan, wah tenang-tenang aja dia, gak malu. Tapi begitu ketangkep, dikeler, dibawa ke kantor, apalagi sampai disut sama media, malu nggak? Diapakan majaknya? Diblur. Berarti dia malu kepada siapa? Manusia. Tapi itu masih mending. Masih ada rasa malunya. Walaupun itu terakhir itu. Mak Didi. Kalau sudah orang nggak punya malu kepada makhluk, bahkan puncaknya nggak malu kepada manusia, berbuat maksiat, cengar, cengir, ya, ketawa, ketiwi, ya. Mari korupsi, pringis, ditangkap mana pringis, ya kan? Itu berarti apa? Sudah nggak punya malu kalau sudah seperti itu. Nggak punya malu kepada siapa? Nggak punya malu kepada makhluk, bahkan nggak punya malu kepada manusia. Ini. Nah, seandainya seseorang itu pengen mengupgrade, meningkatkan sifat ini, hendaklah sifat malunya itu ditingkatkan, malu kepada yang gaib. Bukan hanya kepada yang tampak, yang terlihat, tapi malu kepada yang gaib. Dan puncak yang gaib itu siapa? Puncak yang gaib itu adalah Allah. Maka ketika seseorang itu malu kepada yang tertinggi, maka malu kepada yang rendah-rendah di bawahnya, itu pasti akan ikut. Kalau orang itu malu kepada Allah, pasti dia malu kepada makhluk. Malu kepada manusia, malu kepada malaikat, malu kepada makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Karena malu kepada Allah itu malu yang tertinggi. Dan malu kepada Allah itu pernah ditanyakan atau diperintahkan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Istahyu minallahi haqqal haya." Hai Ibnu Mas'ud, malulah kau kepada Allah. Oh iya. Haqqal haya, dengan malu 58. yang sebenar-benarnya. Buka Tirmizi 2458 saja. 2458. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ia berkata, kami berkata, wahai Rasulullah, kami benar-benar malu. Segala puji hanya untuk Allah. Baik. Nabi SAW mengatakan, malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Rasulullah,
nastahyi minallahi haqqal haya. Kami benar-benar malu kepada Allah. Kemudian dia ucapkan apa? Memuji Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dipikir malu kepada Allah itu cuma dengan cara begitu. Apa kata beliau? Beliau menjawab, bukan seperti itu. Laisa dzaka. Bukan seperti itu Abdullah bin Mas'ud. Cara malu kepada Allah itu. Akan tetapi, apa kata Rasulullah? Akan tetapi, malu kepada Allah yang benar itu adalah dengan memelihara kepala dan apa yang ada padanya. Iya. Al-istihya'u minallahi. Malu kepada Allah itu haqqal haya, dengan malu yang benar adalah antahfadar ra'sa wa ma wa'a, yaitu memelihara kepala dan apa yang ada padanya. Yang kedua, memelihara perut dan apa yang berhubungan dengannya. wa antahfadul batna wa ma hawa, memelihara perut dan apa yang berhubungan dengannya. Terus, dan mengingat mati dan kehancurannya. iya, walitadhkiril maut mauti wal bila, mengingat kematian dan kehancuran kehidupan dunia. Terus yang ketiga, siapa saja yang menghendaki akhirat, maka hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. iya, wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Kemudian, apa kata beliau? Siapa saja yang telah melakukan itu semua, maka ia sungguh telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Iya. Wa man fa'ala dzalik, maka barang siapa yang melakukan semua itu, fa innahu nastahyi minallahi haqqal haya, maka sesungguhnya ia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ada berapa poin di sini Bapak Ibu Saudara sekalian? Malu yang benar kepada Allah itu bagaimana? Pertama, apa itu? Antahfadar ra'sa wa ma wa'a, memelihara kepala dan apa yang ada padanya. Apa yang ada di kepala? Mata, telinga, mulut. Akal. Orang yang malu kepada Allah itu akalnya ini dijaga. Bukan otaknya ya. Kalau otak itu fisik. Tapi yang dijaga itu fungsi dari otak. Yaitu apa? Berpikir. Yaitu dengan akal. Kalau menjaga hanya sekedar fisik otaknya, pakai helm aja Pak. Supaya nggak gagar otak. Bukan begitu memelihara kepala. Tapi memelihara akalnya. Nah, akal ini bisa rusak contohnya karena sebab apa? Ada kalanya rusak fisik dan juga rusak fungsi. Contohnya karena dia melakukan perbuatan dosa apa? Otaknya rusak dan fungsinya juga rusak. Khamr. Halo? Khamr, minuman keras. Otak bisa rusak. Secara fisik juga secara fungsi. Wong nek ahli srok ngombe, tidak mikir serius titik, ngeluh nggak? Halo? Ngeluh Pak. Ahli ngombe kok nyambut gawe serius titik, apa meneh urusan dengan mikir, gak kuat. Kok ngitung aja males. Ini pengakuan dari ahli ngombe sendiri. Harus nyambut gawe, yang penting masih fisik. Kalau mikir-mikir males. Itu berarti apa? Otaknya sudah rusak.
Bahkan ada yang sampai rusak otaknya itu dia nggak bisa mengontrol diri. Gendeng. Walaupun dia bukan dikatakan gila ya. Tapi apa? Saraf-sarafnya nggak berfungsi. Kalau gawe ini apa? Meler, ngiler gak kerasa, Pak. Padahal wis gerang, Pak. Kenapa? Ya itu kan dirusak akalnya. Dengan obat-obatan, dengan narkoba. Itu juga termasuk khomer nggak itu? Karena makna khomer itu adalah khomrun. Arti khomrun itu apa? Menutup kepala. Makanya kerudung itu disebut dengan apa? Khimar. Ya. Pakai apa? Kho, bukan hak. Ya, kalau khimar pakai hak itu berarti kalau d ya kan? Khimar atau khumur itu menutup kepala. Artinya apa? Kalau orang sudah mengkonsumsi khomer itu, ininya tidak berjalan dengan logik. Yang kedua, yang di kepala ini apa saja, Pak? Selain akal. Halo? Ada mata, ada telinga, mulut. Ini ibarat kalau komputer itu ada otaknya, maka mata, telinga, mulut ini tempat masuknya data. Port, ya kan? Itu bisa USB masuk. Ya, macam-macam. Ini mata ini ibarat itu. Tempat masuknya data-data. Ini harus dijaga. Artinya menjaga mata, melihat. Menjaga telinga, mendengar. Apa yang dilihat dan didengarnya. Menjaga mulut, berbicara. Apa yang dibicarakan. Makanya orang yang melihat gambar-gambar porno, berarti orang itu tidak punya apa? Tidak punya malu kepada siapa? Allah. Orang yang suka rajin atau senang mendengarkan musik, berarti dia telah memasukkan apa? Suara-suara maksiat yang dapat merusak akalnya, yang dapat merusak pemikirannya. Mata juga bisa bukan hanya melihat yang begituan, tapi juga apa? Membaca buku-buku yang isinya pemahaman-pemahaman sesat yang nanti akalnya bisa rusak. Hati-hati. Kemudian yang kedua, memelihara apa? Perut. Yang ada di perut apa, Bapak Ibu? Lambung, terus. Yang ada di perut. Ya. Ya udah, mulai dari atas, alat pencernaan. Mulut, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar, rektum. Ini pelajaran biologi kita ngaji. Nah, yang ada di perut ini maksudnya apa? Alat pencernaan. Bukan alat pencernaannya yang dijaga secara fisik. Kon ojo mangan sing keras-keras, ojo mangan sing pedes-pedes, bukan. Itu menjaga secara fisik. Kon kok nggarakno kanker usus lu. Kon kok nggarakno sakit ini, sakit itu. Bukan. Tapi yang dimaksud di sini apa menjaga perut? Menjaga konsumsinya itu halal apa haram. Maka orang yang memakan barang yang haram berarti orang itu tidak punya apa? Tidak punya malu kepada Allah. Orang yang makan hasil riba, orang itu nggak punya malu kepada Allah. Kenapa? Karena tidak menjaga perutnya. Orang yang makan hasil yang dilarang, yang diharamkan, hasil perjudian, hasil penipuan, hasil apapun yang diharamkan, hasil korupsi, mencuri, merampok dan sebagainya, itu adalah termasuk tidak menjaga perut. Berarti orang ini tidak apa? Tidak punya malu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, mengingat kematian dan kehancuran dunia. Kalau kita betul-betul malu kepada Allah, maka Nabi menganjurkan bahwa kita banyak mengingat mati. Dan yang terakhir, malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya adalah
Man aradal akhirah. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, apa yang dikatakan oleh Nabi? Taraka zinatad dunya. Tinggalkan perhiasan dunia. Apa kira-kira yang dimaksud Pak meninggalkan perhiasan dunia? Hanya aja. Harta apa ditinggalkan semuanya? Lah sampean rene kan numpak bensin, kan numpak motor, harta ditinggal. Maksudnya apa? Zina. Zina di sini apa? Perhiasan. Perhiasan itu maksudnya sesuatu yang diinginkan. Bukan sesuatu yang dibutuhkan. Maka kalau dalam hidup ini manusia itu tidak lepas dari dua. Pertama, want. Yang kedua, need. Want, keinginan. Need apa? Kebutuhan. Kalau dalam bahasa ekonomi ada kebutuhan itu primer, ada sekunder. Nah, yang primer inilah yang sebetulnya kebutuhan. Adapun yang sekunder, apalagi alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balak. Mangan sedina ping 3. Itu jadi adat di negeri kita. Itu jadi kebutuhan apa keinginan? Butuh. Walaupun hakikatnya dalam Islam itu makan itu sehari berapa kali? Halo? Dalam Islam makan itu sehari berapa kali? Sekali, Pak. Loro. Tapi sak wakul. Iku nek poso, sahur mbek buka. Hakikatnya makan itu sehari sekali. Kenapa? Karena makan itu untuk sekedar menegakkan tulang apa? Tulang punggung supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Cukup sekali bisa dalam sekali. Oh ya Ustaz sekali gak apa-apa, tapi sing akeh Ustaz. Ya karepmu iku ya kan? Sesuai dengan ya besarnya tubuhmu. Ya. Rakus. Antara input dan outputnya. Ya itu kan berkaitan. Kalau outputnya banyak, berarti inputnya harus banyak. Nah, kebutuhan yang pokok ini yang tidak mungkin kita bisa meninggalkan. Tapi yang selain dari yang pokok, itu termasuk kategori apa? Want, keinginan. Mangan ya wis cukup ping 3 dino. Tapi karena punya hobi, suka dengan tahu tek. Di depan kampung tek. Padahal sudah makan. Kemudian dipanggil dia beli. Saya tanya, itu kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Dan itulah zina, perhiasan dunia. Nang omah ya wis dimasakno bojo. Bojone ya wis diblonjoi, tapi kepengen mangan nang jopo, kepengen mangan enak. Saya tanya, itu kebutuhan apa perhiasan? Halo? Perhiasan. Di rumah ya wis adang sego, masak lauk pauk, ya kan? Sayur. Seandainya dia makan di rumah cukup. Tapi jenenge lambe, kepingin mangan enak. Itulah zina. Kalau orang pengen hidup di akhirat, berharap akhirat, tinggalkan perhiasan dunia. Punya mobil. Ada kalanya mobil itu kebutuhan, ada kalanya mobil keinginan. Mobil kebutuhan ya cukup untuk sebagai alat transportasi. Dapat mengantar keluarga, silaturahmi, untuk urusan pekerjaan. Tapi ada yang sifatnya apa? Perhiasan, Pak. Kalau mobil itu kebutuhan, cukup apa kira-kira, Pak? Dalam sehari-hari di wilayah Pandaan. Ya walaupun nggak senia lah. Ojo nyindir. Ya. Cukup mobil apa kira-kira? Biasanya kerjanya di Surabaya. Cukup. Expander gitu. Nah, walaupun dia mampu, duitnya miliaran, mampu membeli apa? Alphard, mampu membeli apa?
mungkin barangkali Lamborghini, mampu membeli Ferrari, cukup barangkali untuk kerja dari Pandaan kemana? Ke Surabaya, mungkin barangkali Kijang Innova, cukup nggak? Cukup. Cukup. Itu berarti kebutuhan. Selebihnya itu adalah perhiasan. Ambil fungsi dari jam itu sebagai apa? Alat penunjuk waktu. Walaupun dia mampu membeli Rolex yang harganya berapa? Ratusan juta. Tapi cukup fungsinya diambil. Kira-kira apa? Jam apa kira-kira? Loh, itu loh nyebut Seiko, Alba. Itu cukup. Selebihnya itu adalah apa? Selebihnya itu adalah perhiasan. Lonceng. Untuk alat tulis mungkin barangkali cukup apa? Pilot. Walaupun dia bisa beli yang warnanya emas, bukan hanya warnanya memang emas. Harganya sampai puluhan juta. Cukup sebagai alat fungsi saja. Inilah orang yang malu kepada Allah. Seandainya dia punya harta, harta itu bukan untuk keinginan-keinginan di dunia ini. Lebih baik harta itu apa? Diinfakkan di mana? Di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan harta itulah yang akan dijumpai kelak di akhirat. Dalam rangka apa semua ini? Malu kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan, "Wa man aradal akhirah." Siapa yang menghendaki kehidupan akhiratnya itu nyaman, enak, tinggalkanlah perhiasan dunia. Sekalipun kau mampu membeli perhiasan itu. Wallahu a'lam. Siapa yang melakukan semua ini, maka dia berarti telah betul-betul malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, inilah pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami sekaligus untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mungkin sementara tidak ada pertanyaan. Ya. Saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.